I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know The same things happen all the time. Can't get out of my mind. Doing things I shouldn't do. If you ask me half my yes, I look happy, happy all the time. But you don't see me when I cry. 'Cause I A few moments later. Ariel, Pasha, bawa mereka ke ruang hukuman. Abayu, ada murid yang kesurupan. Takutnya seperti kejadian dulu. Saya butuh bantuan Abah. Pak, ya Allah, ada yang mati, Pak. Kita mau keluar, Pak. Kenapa bangku itu kosong? Itu bangku Karina, Abah. Tadi siang, dia bunuh diri. Dia ketahuan nyontek. Harus saya ancam dia. Kalau dia tidak perlu lagi untuk ikut ujian terakhir. Bila bisa merasakan kemarahan dan dendam yang luar biasa yang akan dilampiaskannya pada semua orang yang ada di sekolah ini. Akhirnya kita bertemu lagi. Ayah tamu. Rek naon maneka dia. Di sini saya akan mereview film yang sudah saya tonton, yaitu Bangku Kosong, Ujian Terakhir. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Bangku Kosong ini adalah film Indonesia di tahun 2023 yang disutradarai oleh Lakoni. Film produksi Star Vision ini diperankan oleh Teddy Syah sebagai Abah Ayub, Karina Suwandi sebagai Amanda Kartanegara, Maisha Kana sebagai Nala, Lania Vira sebagai Nakila, Dinda Mahira sebagai Inka, Emiliano sebagai Ariel, Andi sebagai Ujang Pegat, Emir sebagai Fasya, Aida Nurmala sebagai Maning, Haidar sebagai Yudi, Reina Venska sebagai Lydia, Lex Rio sebagai Rustan, Andri sebagai Dadang, dan terakhir ada Barbie sebagai Karin. Menurut saya narasinya lemah dan cenderung membosankan. Mengapa saya bilang seperti itu? Sesuai judulnya, Bangku Kosong memang merujuk pada objek bangku yang tidak ditempati saat ujian. Namun, konteks bangku kosong ini cenderung agak dipaksakan, karena siswi yang menempati bangku tersebut akan bunuh diri saat berlangsungnya ujian. Siswi yang bunuh diri itulah yang akan menjadi penyebab kesurupan massal pada saat ujian berlangsung dan berujung pada Ujang Pegat, yaitu Andi. Jujur saja, menurut saya, cara membangun narasi terlalu cepat sehingga akan menjual kisah horor belaka. Mengapa saya bisa bilang seperti itu? Karena 15 menit pertama kita sudah disuguhi oleh kesurupan massal yang berujung pembantaian berdarah-darah. Praktis setelah adegan di aula tersebut dan murid-murid keluar ruangan seolah menjadi repetisi beruntun yang sangat membosankan. Para murid dan guru bersembunyi di ruangan dan mati mengenaskan, kurang lebih seperti kejadian di aula.
Praktis, hanya ada 3 pemeran utama di film ini yang mempunyai screen time paling banyak, tetapi tidak ada satupun yang menarik perhatian. Menurut saya, di film ini elemen teknisnya sangat mengecewakan. Dikarenakan penggunaan CGI di film ini mengingatkan Cineverse akan film-film ala FTP berbudget rendah dan membuat film ini seolah mengalami penurunan kualitas dari film pertamanya yang kuat secara naratif dan penggambaran karakternya yang sangat menarik. Menurut saya juga, elemen teknis di film ini itu sangat mengecewakan. Mengapa? Karena penggunaan CGI film ini mengingatkan Cineverse film-film FTP yang berbudget rendah dan menurunkan kualitas. Film ini sangat berbeda jauh dari film pertamanya yang kuat secara naratif dan penggambaran karakternya sangat menarik. Menurut saya, film ini sangat berbeda dari film pertamanya. Dikarenakan film pertama itu secara naratif sangat kuat dan penggambaran tokohnya juga sangat menarik. Untuk scoringnya pun tampil tidak maksimal dan terkadang tidak cocok dengan adegan yang ditampilkan. Menurut saya juga penggunaan musik yang didominasi synthesizer itu kurang cocok untuk film horor yang modern. Dan jatuhnya itu cenderung agak dipaksakan gitu loh. Dikarenakan banyak shoot dengan angle yang sangat membosankan dan monoton, sehingga film ini lemah di berbagai aspek. Oke guys, jadi kesimpulan menurut saya ya, Bangku Kosong terbaru ini memang tidak sebaik film pertamanya yang secara sisi naratifnya kuat dan karakter pemainnya juga merata. Dikarenakan film ini itu hanya sekedar menjual kesurupan massal dan pembantaian berdarah-darah dikarenakan iblis di masa lalu yang ingin membalas dendam. Nah, itu guys reviewan dari saya tentang film Bangku Kosong. Terima kasih, dadah.